Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Sabina dengan NIM 202108101033 dari kelompok 6. Saya Yosiana Putri dengan NIM 20210810100032. Saya Nelva Rizky Aulia dari Prodi PG PAUD. Nama saya Nurul Hidayah dari Prodi PG PAUD dengan NIM 202108101024. Pengertian bahasa menurut Harlock merupakan sarana komunikasi dengan mengubah pikiran dan perasaan ke dalam simbol-simbol sehingga maknanya dapat diberikan kepada orang lain. Yang termasuk di dalam hal tersebut adalah perbedaan bentuk komunikasi seperti tulisan, bicara, bahasa, simbol, ekspresi muka, isyarat, pantomim, dan seni. Selain itu, Santrok mendefinisikan bahasa sebagai bentuk dari upaya komunikasi yang dapat diucapkan, ditulis, atau dilambangkan berdasarkan sistem simbol. Bahasa meliputi kata-kata beserta aturan-aturannya yang digunakan masyarakat sebagai upaya menyusun bermacam-macam variasi dan mengkombinasikannya. Tahap perkembangan bahasa dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama ada pralinguistik dan yang kedua ada linguistik. Tahap pralinguistik adalah tahap awal di mana si kecil mencoba melakukan komunikasi saat ia berusia 0 sampai 1 bulan. Pada tahap ini, cara ia melakukan komunikasi adalah dengan cara menangis, menjerit, dan tertawa. Akan tetapi, pada bulan-bulan berikutnya, ia sudah dapat mengoceh walaupun belum dalam kata-kata yang sebenarnya. Seperti oh, ah, da, a, dan baba. Linguistik. Setelah tahap pralinguistik, anak akan masuk ke dalam tahap linguistik, yaitu tahap di mana anak belajar berbicara. Pada tahap ini, umumnya anak sudah bisa mengucapkan kata-kata dengan baik, hampir seperti orang dewasa. Anak juga sudah bisa merangkai kata dalam satu kalimat. Perkembangan bahasa usia 0 sampai 3 bulan. Yang pertama, menangis sebagai bentuk komunikasi untuk segala kebutuhan. Yang kedua, perbedaan suara tangis untuk kebutuhan atau keluhan. Yang ketiga, terkejut ketika mendengar suara yang keras. Yang keempat, memperhatikan wajah tersenyum. Perkembangan bahasa usia 4 sampai 5 bulan. Yang pertama, menoleh ke sumber suara. Yang kedua, tertawa dan mengikik. Yang ketiga, mulai ileran dan juga suka sekali menyemburkan ludahnya dan membuat gelembung. Perkembangan bahasa usia 6 bulan. Yang pertama, mulai merespon jika dipanggil nama dan juga kata tidak. Yang kedua, sering memperhatikan mulut kita ketika kita berbicara. Yang ketiga, mulai berceloteh dan sering menggunakan suara O dan U. Yang keempat, mulai mengeluarkan suara-suara seperti mengejek yang menggemaskan. Strategi pengembangan bahasa anak usia 0 sampai 6 bulan diawali dengan ajak anak berbicara. Dengan mengajak anak berbicara, rutin mengajak anak berbicara, maka bisa mempermudah anak dalam memahami aturan bahasa. Selain itu, anak juga lebih menguasai bahasa lebih awal. Yang kedua ada berikan tanggapan ketika anak mengeluarkan suara. Ketika anak bersuara, walaupun tidak jelas, orang tua dapat memberikan balasan dengan senyuman dan berbicara seperti sedang mengobrol biasa. Yang ketiga adalah matikan televisi atau gadget dan alat-alat lainnya yang berbunyi ketika sedang berkomunikasi dengan anak. Selanjutnya yang keempat yaitu ada bermain. Anak bayi senang sekali mengeluarkan suara-suara untuk menyampaikan suatu perasaan. Demikian pula ketika bermain dengan orang tuanya. Lalu berikutnya ada putar musik dengan berbagai tempo irama. Bayi akan menunjukkan berbagai ekspresi terhadap berbagai jenis musik yang didengarnya. Musik dengan irama cepat akan membuatnya merasa bersemangat dan ceria, ataupun tertawa. Sedangkan musik yang lembut akan membuatnya nyaman dan tenang. Selanjutnya yang keenam ada wajah saling bertatapan. Ketika sedang menggendong, hadapkan wajah bayi dengan wajah orang tua. Kemudian ajaklah berbicara dan ceritakan tentang apa yang dilihat di sekitarnya. Demikian pula ketika sedang berbaring di tempat tidur ataupun di kereta dorong. Yang ketujuh, bunyikan suara-suara baru. Untuk memperkaya suara yang didengar, perkenalkan suara-suara baru ketika menggendongnya. Biarkan anak mendengar suara dan mencoba menirukannya. Yang terakhir adalah bacakan buku cerita sederhana. Selain sebagai sarana untuk mengajarkan kata-kata baru, hal ini juga dapat meningkatkan kelekatan hubungan anak dengan orang tuanya. Bayi di rentang usia ini juga mulai mengembangkan konsep kontingensi. Kalau aku melakukan ini,
akan terjadi itu. Tak heran bila dia gemar memanfaatkan tangisnya karena dia tahu menangis adalah cara jitu untuk memanggil orang tuanya. Perkembangan bahasa anak usia dini pada usia 7-12 bulan yaitu bubbling stage. Nah, menurut Loki pada tahun 1983, huruf yang biasa bayi ucap itu ada B, D, G, P, T, K, M, N, W, J, dan H. Reduplicated bubbling, yaitu celoteh berulang merujuk kepada apabila bayi mengulangi suku kata yang sama seperti ba, 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 ma, 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 ga, ga, ga. Selanjutnya yaitu non-reduplicated bubbling. Pada tahap akhir celoteh ini, bunyi bayi kini semakin bervariasi. Daripada menghasilkan suku kata yang sama berulang kali, bayi akan mula menggabung bunyi dan suku kata yang berbeda, seperti gagame, dubaga, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tahapan. Yang pertama, memahami kata larangan, tidak, jangan. Yang kedua, celotehan berulang. Yang ketiga yaitu mencoba berkomunikasi dengan tindakan atau gerakan tangan. Yang keempat, mencoba mengulang suara yang diucapkan orang dewasa. Yang kelima, mampu menoleh atau menunjuk benda-benda yang diucapkan oleh orang lain. Yang keenam, memperhatikan buku dan mainan selama beberapa menit. Yang ketujuh, dapat menunjuk objek, foto, dan anggota keluarga ketika disebutkan. Dan yang terakhir yaitu mencoba menirukan kata-kata sederhana. Bayi yang usianya 7-12 bulan sedang belajar tersenyum, mengoceh, dan meniru nada dan ekspresi suara dari orang dewasa yang menjaganya. Juga mulai mengucapkan suku kata seperti da, ma, pa, dan juga mulai merespon ketika namanya dipanggil. Mereka juga tertarik untuk menunjuk gambar yang menarik di buku dengan menepuk-nepuk gambarnya. Dan juga ada contoh kegiatannya, yaitu musik marker adalah bayi usia 7 bulan sangat memiliki indera yang sangat sensitif. Pada usia ini, mereka ingin menggunakan tangannya untuk mengeksplorasi lingkungannya. Kedua, spotlight game adalah menggunakan senter untuk menunjuk barang-barang di sekitar anak, membuat matanya terbuka. Yang ketiga, tantalizing texture adalah buku-buku bertekstur dapat membantu bayi menemukan perbedaan jenis bahan dan membantu anak memahami konsep halus, kasar, lunak, dan empuk. Yang keempat, buku bacaan. Buku bacaan adalah buku-buku dengan sampul karton tebal atau sampul berbahan kain, sangat direkomendasikan untuk anak usia dini. Kesimpulannya adalah perkembangan bahasa pada anak usia dini sangat penting karena dengan bahasa sebagai dasar kemampuan seorang anak akan dapat meningkatkan kemampuan-kemampuan yang lain. Kemampuan berbahasa anak tidak diperoleh secara tiba-tiba atau sekaligus, tetapi bertahap dan memiliki strategi untuk mengasah kemampuan berbahasanya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.